Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Musabila dengan NIM C1C025075. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi dari makalah saya dengan materi pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Nah, pokok pembahasannya itu definisi, tujuan, dan mekanisme dari pajak. Yang pertama, mekanisme pelunasan pembayaran pajak di muka. Ada yang namanya konsep self-assessment. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sistem perpajakan di Indonesia itu punya ngasih wewenang penuh kepada wajib pajak untuk yang pertama, menghitung sendiri utang pajaknya secara berkala. Yang kedua, mengisi SPT mandiri setiap akhir tahun pajak. Yang ketiga, mencicil pajak bulanan pasal 25 guna meringankan beban pelunasan. Nah, contoh perhitungannya itu misal wajib pajak badan selama tahun 2015 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak PHKP sebesar 1.500.000 rupiah. 1.500.000.000 rupiah dengan peredaran bruto senilai 52 miliar. Dan selama tahun 2015 tersebut, wajib pajak telah melunasi pajak angsuran PPh pasal 25 sejumlah 120 juta. Nah, hitunglah PPh yang masih harus dibayar. Jadi caranya itu 25% dikali 1.500.000.000 rupiah yang hasilnya 375 juta. Terus kemudian dikurang pelunasan pajak dalam tahun berjalan atau PPh 25 senilai 120 juta rupiah. Nah, pajak yang masih harus dibayar yaitu 255 juta rupiah. Nah, sebelumnya itu jenis-jenis pembayarannya yaitu ada per pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan seterusnya itu ada jenis-jenis ada cara pelunasannya sendiri. Yang pertama, PPh pasal 21 yaitu pemotongan atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek atau pajak dalam negeri. Yang kedua itu PPh pasal 22, pemungutan pajak atas kegiatan impor barang, pembelian oleh bendaharawan pemerintah atau APBN atau APBD, atau penjualan hasil produksi industri tertentu. Kemudian PPh pasal 23 dan pasal 24. Kalau pasal 23 itu pemotongan atas penghasilan berupa modal, dividen, bunga, royalti, atau imbalan jasa lainnya. Kalau pasal 24 yaitu mekanisme kredit pajak atas penghasilan dari luar guna menghindari pengenaan pajak berganda berskala nasional. Kemudian ada PPh pasal 25 yaitu angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak guna menjaga likuiditas perpanjang tahun berjalan. Pasal 26 yaitu pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. Tarif umumnya sebesar 20%. Kemudian ada jenis pemungutannya yang tadi itu. Kalau PPh pasal 21 itu pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, PPh pasal 21 itu merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan. Kalau jenis PPh pasal 22 itu kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang di antaranya. Yang pertama, menggunakan angka pengenal impor atau API
tarifnya itu 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, tanpa API, tarifnya itu 7,5% dikali nilai impor. Nah, subjek pajaknya itu importir atau bendaharawan. Bendaharawan APBD. Kemudian, jenis PPh pasal 23. Nah, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Nah, tarif 15% dikali penghasilan bruto yaitu untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta yaitu 15% dikali penghasilan itu. Kemudian ada PPh pasal 23. Pasal 24. Pembayaran pajak itu atas penghasilan di luar negeri diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri atau menghindari pajak berganda. Lalu ada pasal 26 yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Tarif umum untuk PPh pasal 26 yaitu 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif 20% dikali penghasilan bruto. Yang pertama, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha dan atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, kesimpulannya yaitu kepatuhan dalam pelunasan pajak tahun berjalan adalah fondasi stabilitas ekonomi negara dan kemudahan finansial wajib pajak. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.